Selamat berakhir pekan, saudara-saudariku. Saya hendak menemani Anda semua dalam akhir pekan ini dalam permenungan kita hari ini. Seorang anak lebih senang meminta kepada kakek atau opanya dan omanya daripada kepada papa atau mamanya. Alasannya sederhana. Anak ini ternyata setiap kali meminta sesuatu kepada mamanya atau papanya, selalu banyak teka-teki. Selalu banyak pertanyaan, untuk apa, apakah bisa hari ini, kenapa harus yang ini, dan seterusnya. Bahkan anak ini merasa ketika dia meminta kepada mamanya atau papanya, seringkali tidak dikabulkan. Tapi berbeda hal ketika dia meminta sesuatu kepada omanya atau opanya atau kakeknya. Sekali dia meminta, dia langsung diberi. Yang terakhir anak ini rupanya meminta dibelikan sepeda. Tidak lama kemudian langsung dibelikan sepeda itu. Maka dia senang dengan hal itu. Dan kemudian setiap dia punya keinginan entah apapun itu, dia lebih senang meminta kepada kakeknya daripada kepada kedua orang tuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus menegaskan kepada kita tentang satu hal, yaitu tentang bagaimana kita harus meminta. Dia mengatakan demikian. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kamu, kepadamu, jika kamu meminta dalam namaku. Namun sampai sekarang, kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan Yesus memastikan bahwa apapun yang kamu minta di dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Tapi persoalannya kita kemudian berpikir-pikir, benar enggak ya? Sebab dalam kenyataannya semua yang kita minta tidak selalu diberikan sesuai dengan yang kita pikirkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus mengatakan apapun yang kamu minta akan diberikan kepadamu, Yesus bukan menjadikan kita sebagai anak-anak yang cengeng, yang kemudian gampang merengek untuk meminta sesuatu. Juga bukan hendak menjadikan kita anak-anak yang harus dituruti kemauannya. Supaya kemudian kalau tidak dituruti, dia kemudian ngambek dan kemudian tidak datang lagi. Bukan itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Tapi Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa Dia hendak memastikan kita tidak pernah kekurangan suatu pun kalau kita meminta di dalam namanya. Yang menarik adalah saudara-saudariku, ketika Yesus mengatakan sabdanya, dia juga mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun demi namaku. Kalau kita pikir-pikir, tidak mungkin kita belum meminta. Sebab bahkan setiap hari kita banyak permintaan. Tapi Yesus hari ini mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun demi nama. Apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh Yesus dari kata-kata ini? Ternyata yang kita minta selama ini adalah hal-hal yang remeh, hal-hal yang bukan yang paling utama dalam hidup kita. Kita meminta rezeki, kenaikan pangkat, kita meminta kesehatan, kita meminta pekerjaan yang baik. Itu adalah hal-hal baik, tapi bukan itu yang paling utama. Ketika itu yang kita minta, kita akan ketagihan seperti anak yang ketagihan meminta kepada kakek daripada kepada oman. Tapi Yesus hendak mengatakan, harusnya kamu meminta yang paling penting dalam hidupmu, yaitu meminta dikaruniai Roh Kudus. Maka ketika Yesus mengatakan sampai sekarang kamu belum meminta apa-apa, mari kita lihat permohonan-permohonan kita, daftar-daftar permohonan kita setiap hari. Apakah ada di situ kita memohon diberikan Roh Kudus? Jangan-jangan yang berulang-ulang adalah hal yang sama, tapi tidak pernah meminta hal yang paling utama, yaitu Roh Allah sendiri.
Maka ketika Yesus mengatakan itu, dia hendak mengajak kita mengambil anugerah yang terbesar, yakni Roh Kudus. Yesus berjanji dalam kesempatan lain, dia mengatakan, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Dan inilah yang dimaksud oleh Yesus, apapun yang kamu minta dalam namaku akan diberikan kepadamu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau iman kita semakin dewasa, kita tidak akan fokus meminta hal-hal yang remeh saja. Kita tidak hanya pusing soal rezeki, kita tidak akan pusing soal kesehatan, kita tidak akan pusing meminta hanya soal pekerjaan dan hal-hal kecil lainnya. Semakin dewasa seseorang dalam iman, dia tahu yang paling penting, yaitu karunia Roh Kudus. Sebab Roh itulah yang memampukan kita, yang memberikan sukacita kepada kita. Bahkan Roh itu yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, sekalipun itu penuh kesulitan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa meminta Roh Kudus sebelum Anda meminta hal-hal yang lain yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Tuhan memberkati.